Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Bring Your Own Container di Amazon SageMaker. Ini adalah referensi utama saya. Yang pertama adalah sebuah artikel di situsnya SageMaker. Kemudian ini juga sebuah dokumentasi tentang model monitoring. Nanti insya Allah akan saya bahas juga masalah model monitor di Amazon SageMaker. Kemudian ada beberapa contoh kode program di GitHub AWS, dan data yang saya gunakan adalah data Iris yang cukup populer menurut saya pada tutorial kali ini. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Misalkan di sini saya mempunyai sebuah data Iris. Ini merupakan ilustrasi dari data dan database. Terserah nanti teman-teman sumber datanya dari mana. Kemudian saya di sini melakukan sebuah custom preprocessing. Eh, Bisa jadi ini adalah algoritma yang baru. Dan misalkan saya di sini menggunakan Pandas untuk data preprocessing, kemudian menggunakan scikit-learn untuk membentuk model pembelajaran mesin. Ini semua merupakan sebuah proses yang custom dan asumsinya adalah apa yang saya lakukan ini itu tidak tersedia secara default di SageMaker. Ya, meskipun menurut saya sudah cukup banyak dukungan yang natif secara default itu tersedia di SageMaker. Nah, setelah custom proses ini selesai saya lakukan, maka semuanya ini dibungkus menjadi sebuah image menggunakan Docker. Hasilnya adalah sebuah Docker image. Nah, dari Docker image ini akan dipanggil nanti di SageMaker, kemudian ada data yang masuk nanti bisa dari S3 atau dari local directory yang eh, memanggil custom proses yang sudah kita lakukan di sini. Kemudian melakukan pelatihan model pembelajaran mesin. Ketika modelnya sudah jadi, maka model tersebut akan di deploy menjadi sebuah endpoints, dan nanti kita akan coba bermain-main dengan endpoint tersebut dengan menembakkan data dummy. Oke, ini adalah langkah yang dilakukan. Ada dua langkah besar sebenarnya, yaitu langkah yang pertama adalah yang di kotak kuning ini merupakan sebuah custom proses yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian dibungkus menjadi sebuah Docker image, dan ini terjadi di komputer lokal saya. Mengapa ini terjadi di komputer lokal saya? Karena yang pertama, saya ingin menghindari biaya tambahan. Kemudian alasan yang kedua adalah saya bisa melakukan unit test yang lebih cepat. Misalkan pada saat custom proses ini, baik di data preprocessing ataupun di konstruksi model pembelajaran mesin terjadi error gitu, maka errornya kalau terjadi di komputer lokal saya tentu tidak ada biaya tambahan sampai ke Docker image. Kemudian setelah Docker image-nya sudah jadi, kita bisa push image tersebut ke ECR. Ini singkatan dari Elastic Container Registry, merupakan sebuah repository image di AWS yang nantinya akan dipanggil oleh SageMaker. Tentu tidak hanya SageMaker ya. Ini ECR ini bisa kemana-mana. Salah satu contoh yang lain adalah bisa dideploy langsung di AWS Fargate. Oke, demikian pengantar materi. Mari kita langsung hands on. Oke, ini adalah kode program saya. Kode program ini tersedia di GitHub. Kalau teman-teman ingin melakukan modifikasi pada kode saya, silakan. Nah, oke, saya klik. Oh, baik, di sini ada beberapa berkas. Nah, berkas yang paling penting itu adalah ini, Dockerfile. Di mana Dockerfile ini berperan sebagai pembungkus menurut saya dari model pembelajaran mesin yang akan kita deploy nantinya. Oke, misalkan dari sini
Di komen ini saya pull image dari Ubuntu 18.04, kemudian saya jalankan perintah-perintah ini, eh, install, kemudian saya juga install NumPy, SciPy, dan sama Skylern Pandas standar. Kemudian saya setup variable environment di lingkungan Linux ini, tentunya. Kemudian ini adalah salah satu langkah yang paling penting juga, yaitu menyalin folder decision trees yang ada di sini ke /opt/program nantinya di dalam kontainer Linux Ubuntu 18.04. Kemudian saya set working directory di /opt/program, sehingga nanti kalau misalkan ada perintah Python spasi train untuk memanggil berkas pelatihan yang sebenarnya, itu bisa langsung dilakukan tanpa perintah change directory untuk menunjuk ke directory yang akan digunakan. Kemudian saya menjalankan perintah DOS to Unix ini karena saya menyunting, mengedit berkas ini di Windows, sehingga ada perubahan di CRLF sama LF yang digunakan, dan kemarin saya ada error. Nah, salah satunya untuk supaya saya bisa memastikan bahwa berkas ini benar-benar bisa dijalankan di lingkungan Linux tanpa isu CRLF atau LF, maka saya run DOS to Unix ini. Oke, itu berkas Dockerfile. Kemudian di sini ada folder decision trees. Ini isinya adalah sebuah atau beberapa berkas yang untuk mempredik, untuk melayani API, dan untuk melatih model pembelajaran mesin. Oke, dari proses training dulu untuk melatih model pembelajaran mesin. Kode program ini saya dapatkan dari SageMaker Examples yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di sini ada library yang hendak diimpor, memang perlu, dan di sini menggunakan scikit-learn tree. Perintah-perintah ini adalah perintah yang menunjuk direktori yang nantinya akan digunakan. Misalkan untuk prefix, input path-nya di mana, output path-nya di mana, model path-nya, dan param path. Kemudian langsung ke training. Di sini data yang masuk nantinya akan kita supply dari S3. Itu sudah dilakukan pemrosesan sederhana. Nah, di sini hanya memisahkan mana yang kolom untuk fitur, mana untuk kolom variabel targetnya, X dan Y. Tentu teman-teman nanti kalau misalkan ada pengolahan yang lebih kompleks, itu dilakukannya di sini, di dalam berkas train ini, apabila memang itu untuk tujuan pelatihan model pembelajaran mesin. Nah, di contoh yang sederhana ini tidak ada pengolahan data yang lebih kompleks, langsung ke pemanggilan kelas decision tree-nya, kemudian fit data tersebut hingga menjadi sebuah pickle file untuk model pembelajaran mesin. Silakan ini dikembangkan sendiri. Nah, setelah ini proses fit model pembelajaran mesin ini selesai, maka model tersebut perlu disimpan. Disimpannya itu di path yang ini, di model path. Karena kalau misalkan tidak disimpan, maka SageMaker tidak bisa menemukan uh, model tersebut untuk diregister atau dijadikan sebagai endpoint. Itu harap dicatat karena saya kemarin menghadapi error yang seperti itu. Oke, itu adalah inti dari metode train ini. Kemudian di sini ada main. Jika program ini berjalan dalam sebuah thread, dan threadnya itu pasti memiliki sebuah entry point. Nah, entry point-nya itu kalau misalkan dia di trigger main ini, maksudnya masuk entry point, maka dia akan
menjalankan metode train ini. Hanya itu saja sebenarnya yang simple. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin perintah yang lebih kompleks lagi untuk digunakan di code build misalkan di AWS, itu bisa dikasih kondisi if else gitu. Kalau misalkan perintah dari code build nanti itu train, maka dia akan nge-train. Kalau misalkan nanti perintah dari code build itu pre-proses, maka dia akan pre-proses. Seperti yang telah saya bawakan di video saya sebelumnya yang membahas CI/CD pipeline di Amazon SageMaker. Oke, itu untuk berkas train. Kemudian untuk berkas serve ini juga yang penting menurut saya. Model yang sudah kita latih tadi itu harus dijadikan sebuah API karena itu merupakan interface yang biasa digunakan dari machine learning ke backend. Nah ini uh, untuk servingnya itu menggunakan Nginx dan ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk setup dari server tersebut untuk menjadi sebuah API. Misalkan di sini ada subprocess check all, ini sebenarnya sama perintah command yang diketik di terminal, cuman ini melalui Python aja dan menggunakan Unicorn. Kenapa menggunakan Unicorn? Karena dalam membentuk API-nya saya menggunakan Pandas, menggunakan Flask. Sama dengan kelas train yang tadi. Ini adalah sebuah entry point. Jadi ketika berkas serve ini dijalankan, maka pilihan satu-satunya adalah start server. Server nyala, kita ke prediktor. Nah, ini adalah endpoint di mana dia akan mengkonsumsi model yang sudah dilatih sebelumnya di /opt/ml, masukkan prefixnya, kemudian kita akan mendapatkan model tersebut di direktori ini. Ini dipastikan modelnya harus dilatih dulu, karena kalau tidak akan error karena berkasnya tidak ditemukan, error not found gitu sih. Oke, biasanya dalam melayani endpoint dari model pembelajaran mesin itu ada scoring. Scoring itu digunakan untuk melakukan preproses data biasanya dari request yang dikirim oleh end user. Karena requestnya masuk ke scoring service, dilakukan sebuah preproses lagi sampai siap untuk di feeding, dikasih makan ke model pembelajaran mesin, misalkan kolom-kolomnya sudah dinormalisasi. Sedemikian sehingga ketika dia itu ketika modelnya itu dipanggil di sini di CLS get model, maka CLF predict ini memberikan respon yang sesuai. Itu kalau di kasus kita, responnya adalah nama kelasnya. Seperti itu. Ini adalah pemanggilan API Flask yang biasa. Routing ping untuk health check. Apabila path ini bisa dipanggil, maka endpointnya nyala bagus. Status 200 jika normal, kalau enggak error 404, page not found. Oke, itu saja di berkas decision tree ini. Berkas ini, folder ini, maksud saya itu merupakan inti dari bahasan model pembelajaran mesin. Dan ini adalah komponen-komponen yang menurut saya cukup mendasar yang harus tersedia jika teman-teman ingin membuat proses sendiri atau algoritma sendiri yang intinya bring your own container di Amazon SageMaker. Itu harus ada predictor, ada serve, ada train. Untuk WSGI, ya ini berkasnya memang harus ada. Kemudian ada Nginx configuration, ini juga harus ada. Ini saya mendapatkan kedua berkas ini dari contoh kode program orang lain yang tadi sudah saya sebutkan di main reference. Oke, baik, semua berkas sudah ada. Kemudian ke Dockerfile, klik kanan, dan build image. Namanya adalah
Saya kasih nama SageMaker Decision Trees. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Untuk pengalaman yang sama, saya persilakan teman-teman untuk menggunakan ID yang sama dengan saya. Setelah ini selesai, tekan enter. Saya sedang membuat image-nya. Kemudian pembuatan image sudah selesai. Nah, ketika ini sudah selesai, mari kita unggah Docker image yang telah dibuat ke Amazon ECR. Baik, saya sekarang berada di halaman pertama OPS saya. Kemudian kita ke ECR. Baik, kita akan membuat repositorinya. Repositori sudah selesai dibuat. Kita klik dan mari kita lihat push command yang ada. Nah, ada 4 langkah utama yang bisa dilakukan membuat dan push Docker image ke AWS ECR ini. Yang pertama kita harus login dulu. Yang kedua kita harus membuat Docker image. Tadi sudah kita buat. Kemudian Docker image yang sudah kita buat di tag dengan tag yang sama. Sepertinya tadi namanya beda dengan yang di sini. Ini adalah SageMaker Decision Tree. Saya lupa tadi namanya apa. Yang jelas ini harus sesuai tagnya antara tag di komputer lokal terhadap tag di repository ini dengan versi yang sesuai. Setelah semuanya dilakukan, tinggal push. Mari kita coba. Untuk yang pertama saya copy dulu, kemudian saya paste di sini, tekan enter. Baik, di sini ada pesan bahwa login yang telah saya lakukan itu sudah berhasil. Sebelumnya, teman-teman, untuk melakukan perintah ini, teman-teman harus install dulu AWS CLI, kemudian allow untuk programmatic access. Teman-teman akan diberikan access key ID dan secret ID oleh AWS, kemudian ID tersebut ditanam di komputer lokal teman-teman sedemikian sehingga teman-teman ketika menggunakan AWS CLI itu bisa terhubung ke AWS. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan programmatic key tersebut? Itu sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut langkah yang kedua. Oh ya, langkah kedua sudah kita lakukan yaitu membuat Docker image. Mari kita memberikan tag yang sesuai dengan Docker image yang kita buat di komputer lokal saya tadi agar bisa di-push ke repository di AWS. Baik, namanya sudah sama, yaitu kita akan menggunakan Docker tag SageMaker Decision Trees latest untuk image yang akan kita push. Enter. Mari kita push image-nya ke ECR. Paste dan tekan enter. Push ke ECR. Alhamdulillah, Docker image sudah berhasil di-push. Kita lihat di ECR. Oke, kita close. Coba refresh. Dan ya, ini adalah image-nya tadi yang sudah berhasil kita push. Pada tahap ini, asumsinya adalah image ini itu berisi langkah-langkah custom yang akan kita gunakan
di Amazon SageMaker. Oke, mari sekarang kita ke SageMaker. Baik, saya akan memilih Amazon SageMaker. Untuk menggunakan SageMaker, teman-teman perlu membuat domain. Nah, domain di sini sudah saya buat. Yang pertama adalah contoh domain ML, dan yang kedua adalah Bring Your Own Model Decision Tree. Nah, ini sudah saya buat kemarin. Daripada saya membuat lagi, saya akan menggunakan Bring Your Own Model Decision Tree. Klik. Kemudian ketika domain itu diklik, teman-teman akan diberikan sebuah daftar yang berisi pengguna dari domain tersebut. Di sini penggunanya hanya saya saja, yaitu Harley. Dan klik, dan ada apps yang sudah di delete karena kemarin saya pakai, kemudian saya terminate session supaya tidak incur cost, maka saya delete aplikasinya. Untuk menjalankan Jupyter Notebook kembali di domain Amazon SageMaker, teman-teman bisa melalui klik launch, klik studio. Nah, saat ini SageMaker sedang membuatkan lingkungan komputasi yang sesuai untuk pengembangan model pembelajaran mesin yang akan kita lakukan. Saya akan pause videonya hingga pembuatan lingkungan komputasi ini selesai. Baik, SageMaker sudah terbuka. Teman-teman bisa melakukan git clone dari GitHub saya tadi. Saya sudah melakukan git clone, jadi saya tidak akan melakukannya lagi. Kemudian di sini ada berkas-berkas yang tadi ada di Visual Studio Code. Nah, ketika kita membuka SageMaker, maka notebook kernel akan berjalan. Biasanya kita akan diberikan pilihan tentang spesifikasi komputer yang akan kita gunakan untuk menjalankan notebook ini. Nah, starting notebook kernel ini bisa berlangsung 1 hingga 2 menit. Baik, sudah selesai. Untuk melatih modelnya, mari kita jalankan. Yang pertama di sini ada prefix untuk alamat di S3 bucket dan import library yang dibutuhkan. Oke, shift enter lagi. Baik, ini adalah SageMaker role yang saya gunakan. Permissionnya cukup tinggi, yaitu full access untuk SageMaker, ECR, dan S3 bucket. Teman-teman tentu bisa meng-assign IAM role yang lebih spesifik, yang tidak terlalu memberikan permission yang terlalu banyak pada data scientist. Kemudian blok kode program ini adalah tempat di mana kita melakukan training model yang sebenarnya. Jadi yang pertama dia tuh memanggil STS, mendapatkan token. Kemudian akan memanggil image dari ECR, Docker image yang tadi sudah kita push ke sana. Jadi image dari ECR tersebut akan di-pull ke sini. Kemudian dilakukan proses pelatihan model pembelajaran mesin. Nah, untuk melatih model diperlukan SageMaker estimator yang dia itu minta image, role, dan jumlah instance sama dengan 1. Dan spesifikasi komputasi yang saya gunakan di sini yaitu MLC4 2x large. Jangan lupa output path-nya saya taruh di alamat S3 bucket ini. Dan sessionnya sudah didefinisikan di sini. Oke, mari kita fit menggunakan data location. Oops, belum didefinisikan. Ya lupanya tadi belum dijalankan. Sebentar. Baik.
Coba jalankan lagi. Ya, creating training job, kemudian starting training job. Apabila kita ke sini, kemudian di training job, di training job, maka di sini kita akan bisa melihat daftar training job yang sedang berjalan atau yang sudah kita lakukan. Nah, di sini yang sedang saya lakukan sekarang yaitu decision tree yang tadi sedang in progress. Nah, kita klik di situ, ada beberapa properti yang bisa kita lihat, misalkan seperti job name, kemudian ada Amazon resource name, IAM role yang digunakan. Oke, PPC tidak saya gunakan tadi. Dan ada metrik-metrik yang bisa kita lihat nantinya. Kembali ke SageMaker. Kalau kita ke home, nah kita klik home. Ada tab experiments, kita klik aja. Nah, di sini merupakan eksperimen-eksperimen yang berisi eksperimen-eksperimen yang pernah saya lakukan sini. Seperti ini merupakan hyperparameter job dan ini merupakan autopilot job. Nah, seperti itu. Kemudian di tab model registry masih kosong karena saya belum meregister model apapun. Kemudian untuk AutoML sudah pernah saya bahas di video saya yang lain. Oke, kita kembali lagi ke sini untuk melihat proses trainingnya. Ternyata trainingnya sudah selesai, training job complete, dan teman-teman di sini ada sebuah informasi yaitu training seconds menggunakan 47 detik. Cukup singkat menurut saya karena datanya kecil juga, tidak terlalu besar. Kemudian billable seconds yang di bill oleh AWS ke tagihan kita yaitu sama sebesar 47 detik juga. Nah, dari model pembelajaran mesin yang sudah dilatih ini, kita akan deploy ke sebuah endpoint dengan spesifikasi komputer tipenya, yaitu adalah MLM4X Large di AWS. Teman-teman bisa dicari sendiri, browse sendiri. MLM4X Large ini spesifikasinya seperti apa. Saya akan jalankan. Kita kembali ke sini di bagian inference ada endpoints. Nah, ini adalah endpoint kita yang saat ini sedang dibuat. Klik di sini. Oke. Sama, di sini ada 3 tab, yaitu monitor, settings, ada alarms. Alarms ini berfungsi jika misalkan model kita mengalami degradasi bukan model tapi endpoint kita itu mengalami kenaikan traffic misalkan. Jadi kita ingin mengingatkan orang-orang tertentu seperti developer untuk bertindak yang sesuai dengan kondisi yang saat itu kita hadapi. Nah, untuk monitor juga di sini ada CPU utilization, memory utilization, disk, dan GPU. Pada tipe komputer ini, yaitu MLM4X Large, itu tidak menggunakan GPU. Oke teman-teman, mari kita tunggu hingga pembuatan endpoint ini selesai. Baik, pembuatan endpoint sudah selesai. Mari kita coba hit endpoint ini. Oke. Oh, prediktor tidak didefinisikan. Mari kita definisikan dulu. Oke, tadi lupa di from SageMaker prediktor. Nah, ini merupakan balasan dari endpoint kita. Saya mempredik untuk 4 kolom dari data iris yang saya gunakan, yaitu 6789, dan hasilnya adalah
Virginica. Kalau misalkan saya, wah sama saja ternyata ya, karena eh, tutorial ini tidak berfokus pada proses pembelajaran mesinnya, tapi lebih ke bagaimana cara membuat kontainer sendiri, kemudian upload kontainer itu ke ECR menggunakannya di SageMaker dalam proses training di sini feed, feed data location dengan lokasi di S3, kemudian house. Baik teman-teman, terima kasih. Ini adalah akhir dari sesi kita saat ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.